Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Charles Putri dan sekarang saya akan mengerjakan soal statistiska sebagai tugas tambahan dari tugas koefisien korelasi. Di sini sudah ada datanya. Langkah pertama itu kita hitung nilai XY, XX dan juga Y kuadrat. Di sini XY 20 kali 4 yaitu 80. 18 kali 7 126, 10 12 kali 5 60, 11 kali 7 77, 9 kali 8 72, 6 kali 5 30, 4 kali 10 4, dan 3 kali 2 6. Selanjutnya adalah kita menghitung X kali X. 20 kali 20 adalah 400, 18 kali 18 324, 10 kali 10 100, 12 kali 12 144, 7 kali 7 49, 9 kali 9 81, 5 kali 5 25, 1, dan 3 kali 3 9. Dan yang terakhir kita hitung Y kuadrat atau Y kali Y. 4 kali 4 16, 49, 1, 25, 11 kali 11 121, 8 kali 8 64, 6 kali 6 36, 4 kali 4 16, dan 2 kali 2 4. Setelah menghitung data dalam tabel, sekarang kita cari sigmanya atau jumlah dari setiap tabel, setiap kolom. Yang pertama itu ada sigma X atau jumlah di X. Itu tuh caranya 12 tambah 18 tambah 10 dan ditambahkan semua datanya. Yang akhirnya itu hasilnya adalah 85. Selanjutnya sigma Y, kita jumlahkan semua data Y, itu hasilnya 48. Selanjutnya X kali Y, jika kita jumlahkan hasilnya itu 465. Selanjutnya X jika dijumlahkan hasilnya 1133. Dan yang terakhir Y kuadrat jika dijumlahkan hasilnya 332. Jika sudah menghitung jumlahnya, sekarang kita hitung X bar dan Y bar. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada sigma X dibagi N atau jumlah data. Di sini sigma X yaitu 85 dan jumlah datanya di sini itu ada 9. Jadi kita bagi 85 dibagi 9, hasilnya itu 9,44. Selanjutnya kita cari Y bar atau rata-rata data Y. Ini rumusnya hampir mirip. Sigma Y dibagi N itu berarti 48 dibagi 9, yang mana hasilnya dari 48 dibagi 9 adalah 5,33. Untuk persamaan garis regresi, saya akan menggunakan cara untuk mencari persamaan garis regresi yang pertama, atau dimana kita bisa tulis XY. Itu rumusnya sigma X Y dibagi N dikurangi X bar kali Y bar. Ya, ini adalah langkah pertama kita dalam mencari persamaan garis regresi. Lalu kita masukkan data yang sudah ada di sini. Sigma XY itu berarti 465. Lalu tadi jumlah datanya itu ada 9. Kita kurangi dengan X bar dan X bar dikali Y bar. Di sini X barnya itu 9,44 dan Y barnya itu 5,33. Ini data yang kita miliki sekarang, lalu tinggal kita hasilkan. Nah, 465 dibagi 9 itu hasilnya 51,67.
lalu kita kalikan 9,44 dikali 5,33, di mana hasilnya itu 50,31. Nah, lalu hasil dari SXY 51,67 dikurangi 50,31, yang mana hasilnya adalah 1,36. Selanjutnya ada SXX. Rumusnya adalah sigma XX dibagi M dikurang X bar dikali X bar. Langsung kita masukkan data yang ada di sini. Sigma XX 1133. Kita bagi dengan jumlah data yaitu 9 dikurangi X bar kali X bar 9,44 dikali 9,44. Ya, dan langsung saja kita bagi 1133 dibagi 9 itu hasilnya 125,89. Lalu hasil dari 9,44 dikali 9,44 adalah 89,12. Nah, lalu hasil dari XXX kita dapatkan melalui 125,89 dikurangi 89,12, yang mana hasil akhirnya adalah 36,77. Jika sudah mendapatkan data SXY dan juga SXX, kita dapat langsung menghitung persamaan garis regresi. Rumusnya adalah Y topi dikurangi Y bar sama dengan SXY dibagi SXX dikali X dikurangi X bar. Y topi kita biarkan saja, lalu Y bar itu di sini sudah kita hitung sebelumnya, itu 5,33. Kita masukkan. Lalu SXY hasilnya 1,36. SXX itu hasilnya 36,77. Lalu X kita biarkan saja, dan X bar itu tadi hasilnya 9,44. Nah, setelah seperti ini kita kerjakan dulu ini, yang pembagian ini. Yang lainnya kita biarkan dulu. 1,36 dibagi 36,77 itu hasilnya 0,04. Nah, lalu selanjutnya kita tulis Y topi, dan nanti ini 5,33 nya akan kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini kita kali pelangi ke sini lalu ke sini 0,04x, karena ini positif dan negatif jadi kita kurang 0,04 dikali negatif 9,44 itu hasilnya adalah 0,38, negatif 0,38. Lalu kita pindahkan 5,33 ke belakang, dan karena dia negatif jadi kita di sini positif 5,33. Dapat langsung kita hasilkan Y topi sama dengan 0,04x, lalu ini negatif 0,38 tambah 5,33, hasilnya adalah positif 4,95. Ini adalah persamaan garis regresi. Lalu selanjutnya saya akan mencari jawaban yang B, yaitu koefisien korelasi. Nah, rumus dari koefisien korelasi adalah R sama dengan sigma XY dikurangi N dikali X bar kali Y bar dibagi dengan, ini adalah rumus dari koefisien korelasi. Lalu langsung saja kita masukkan data yang sudah ada ke dalam rumus ini.
Yang pertama itu ada sigma XY. Sigma XY itu tadi sebelumnya adalah 465 dikurangi N-nya 9, X bar itu 9,44, lalu Y barnya adalah 5,33. Nah, dibagi sigma dari XX 1133 dikurangi 9, dan X barnya itu tadi 9,44 kita kuadratkan, lalu akar. Lalu sini kita lakukan hal yang sama. Sigma Y kuadrat 332 kita kurang 9, Y barnya 5,33 kuadrat. Akar. Ini adalah data yang kita peroleh. Lalu selanjutnya dapat langsunglah kami hitung. Yang atas 9 kali 9,44 dikali 5,33 itu hasilnya 452,84. Ini kita bagi, lalu kita kerjakan yang ini. 9,44 kuadrat itu hasilnya adalah 89,11. Tulis di sini. Ini dikali 9. 9 dikali 89,11 801,99. Lalu kita lanjutkan 1133 dikurang 801,99 331,01. Lalu kita tulis di sini akar dari 331,01. 5,33 kuadrat 28,40. 28,40 dikali 9 hasilnya adalah 255,6. 332 dikurangi 255,6 76,4. Maka kita tulis di sini akar dari 76,4. Ini hasil yang atas itu 12,16. Lalu kita kerjakan akar ini. Akar dari 331,01 18,19. Kita tulis ini. Lalu akar dari 76,4 8,74. Kayak ini 8,74. Maka hasil yang bawah 158,98. Lalu kita bagi agar menjadi hasil akhirnya 0,08. Nah, ini adalah hasil dari koefisien korelasi atau poin B. Sekarang saya akan mengerjakan poin terakhir C, yang mana pertanyaannya adalah mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasi memiliki rumus R kuadrat. Lalu langsung saja kita masukkan R-nya tadi 0,08, maka 0,08 kita kuadratkan, yang mana hasilnya adalah 0,0064. Nah, selanjutnya kita kali R kuadrat dikali 100% agar mengetahui tingkat korelasinya.
Lalu ini 0,0064 kita kali dengan 100, maka hasilnya adalah 0,64%. Jika mengikuti dari tabel dari Bu Fitri, 0,64% itu berarti korelasinya termasuk lemah. Sekian proses pengerjaan tugas tambahan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.